Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jumri Rahma 07. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program linear dan model matematikanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu program linear, bagaimana permasalahan program linear, dan bagaimana membuat model matematika dari suatu permasalahan program linear. Nah, kita simak dulu apa pengertian dari program linear. Jadi, program linear merupakan suatu program atau perencanaan yang diperhitungkan secara matematika yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, bisa berupa bahan, bisa berupa materi, ataupun waktu seefisien mungkin dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal. Jadi nanti kita akan berbicara bagaimana mendapatkan hasil yang optimum. Ya. Nah, permasalahan program linear ini sebenarnya merupakan suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan nilai fungsi objektif dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Jadi, pada suatu permasalahan program linear ada fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Tapi kita harus juga memperhatikan batasan-batasan atau fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan linear. Nah, itu yang jadi titik poinnya. Jadi ada namanya fungsi objektif dan fungsi kendala. Jadi permasalahan program linear itu terdiri atas dua bagian besar. Ada fungsi kendala berupa batasan atau syarat-syarat berbentuk pertidaksamaan linear. Kemudian yang kedua adalah fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah suatu fungsi yang nilainya ingin dioptimalkan. Ya, jadi suatu fungsi yang nilainya ingin dioptimalkan. Biasanya itu bentuk umumnya itu fxy, atau biasa juga menggunakan set sama dengan ax tambah by, di mana ab itu adalah konstanta. Ya, konstanta bilangan real ya. Jadi sekali lagi, fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan. Sering juga disebut fungsi tujuan, yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimalkan dalam permasalahan program linear. Nah, di sini saya punya contoh. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal uang tunai 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Biayanya 80.000 untuk lemari dan 40.000 untuk meja. Ya, kemudian keuntungan bersihnya setiap lemari dan meja itu yang terjual adalah, kalau untuk lemari diharapkan keuntungan bersihnya 17.500 dan untuk meja diharapkan 8.000 ya, 8.000. Nah, ditanyakan di sini adalah buatlah model matematikanya jika diharapkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Jadi kalau kita lihat yang diharapkan di sini kan keuntungan bersih sebesar-besarnya, berarti ini permasalahan pemaksimalisasi ya, maksimalisasi. Jadi ya, kalau proses persoalan maksimalisasi biasanya itu tandanya lebih kecil untuk beberapa pertidaksamaannya, itu fungsi kendalanya. Nah, kita lihat di sini karena yang dibicarakan adalah keuntungan bersih ya, yang diharapkan adalah keuntungan bersih dari penjualan lemari dan meja, maka yang dijadikan sebagai X dan Y itu adalah lemari dan meja.
Oke, dari permasalahan tersebut kita bisa buat pemisalan. X itu banyaknya lemari yang dibuat dan Y banyaknya meja yang dibuat. Karena permasalahan titik fokus di sini yang jadi permasalahan adalah berapa lemari dan meja yang harus dibuat sehingga keuntungan maksimum. Jadi kita harus lihat fokusnya permasalahan itu apa. Oh, di sini adalah lemari dan meja, sehingga itu yang sebagai X dan Y. Oke, kita kembali ke persoalan atau permasalahan tersebut. Kita lihat kembali kasus ini tentang pengusaha mebel ya, mempunyai modal uang tunai 1.600.000 dan 360 lembar. Nah, untuk membuat, kita lihat dulu untuk membuat lemari, kita lihat dulu biayanya 80.000, sedangkan meja 40.000. Modalnya 1.600.000. Tentu kalau biaya berkaitan juga dengan modal, berapa modal yang dipunya. Kemudian bahannya untuk lemari 20 lembar dan meja 8 lembar, sementara yang tersedia cuma 360 lembar. Nah, permasalahan ini kita bisa buatkan tabel bantu seperti ini. Iya. Ya, tadi biayanya untuk lemari kan 80.000 ya. Sedangkan untuk meja 40.000. Jadi persediaannya di sini persediaannya 1.600.000. Ya, karena modalnya cuma 1.600.000. Jadi seperti ini, 80.000 lemari, meja 40.000, persediaan atau modalnya cuma 1.600.000. Ini masuk di persediaan ya, modalnya. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua, masalah bahan. Untuk lemari 20 lembar, meja 8 lembar, sedangkan yang tersedia cuma 360 lembar. Nah, yang diharapkan itu adalah keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ini akan masuk sebagai fungsi objektif. Nah, untuk lemari itu persatuannya, satu lemari itu diharapkan ada untungnya 17.500, sedangkan untuk sebuah meja 8.000 rupiah. Nah, sehingga ini kita bisa buat, dari sini kita bisa buat model matematikanya. Nah, kita bisa buat model matematikanya. Ya. Pertama, kita lihat dulu 80.000 ini ya, 80.000 untuk lemari, meja 40.000. Nah, kita bisa buat di sini 80.000 dari biaya ya, 80.000 X tambah 40.000 Y lebih kecil ya, perhatikan, lebih kecil sama dengan 1.600.000. Kemudian untuk yang kedua 20 lembar ini kita hilangkan saja satuannya, 20X tambah 8Y lebih kecil 360 ya, lebih kecil juga ya, persediaannya 360. Tidak mungkin kita buat sesuatu melebihi dari modal yang tersedia atau persediaannya. Jadi tandanya sini lebih kecil, dan ini ini adalah persoalan memaksimalisasi. Proses persoalan atau masalah memaksimalisasi itu biasanya tanda dari pertidaksamaan utamanya itu tandanya lebih kecil sama dengan misalnya masalah berkaitan dengan modal, bahan, kapasitas, itu biasanya tandanya lebih kecil. Kemudian kalau ada kata-kata sebanyak-banyaknya ya, sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya itu tandanya lebih, sekurang-kurangnya itu tandanya lebih besar ya. Sekurang-kurangnya tandanya lebih
besar. Oke, kita lanjut. Kalau setidak-tidaknya, sekecil-kecilnya, itu tandanya juga lebih besar. Tapi kalau sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, itu tandanya lebih kecil. Oke ya. Nah, sekarang intinya kalau ini proses maksimalisasi, biasanya itu tanda pertidaksamaan utamanya itu lebih kecil sama dengan, ya. Perhatikan, ini masih bisa diperkecil. Ini masih bisa diperkecil menjadi, yang pertama ya, ini masih bisa diperkecil menjadi saya lihat dulu 80.000 X, masing-masing dikecilkan disederhanakan ya, bagi 40.000 dapatnya 2X tambah ini Y dibagi 40.000 ya, menjadi 40. Nah, kemudian yang kedua 20X tambah 8Y masing-masing coba dibagi 5, dibagi 4 menjadi 5X tambah 2Y masing-masing bagi 4 ya, kecil 90 ya. Oke, sekali lagi, biasanya kalau persoalan maksimalisasi, misalnya yang ditanyakan keuntungan sebesar-besarnya, biasanya itu dua persamaan utamanya itu, pertidaksamaan utamanya itu tandanya dua atau lebih pertidaksamaan utamanya itu tandanya lebih kecil ya, biasanya. Nah, biasanya itu yang mana? Yang berkaitan dengan bahan, persediaan modal, kemudian apalagi ya, kapasitas toko, biasanya itu tandanya lebih kecil ya. Tapi kalau ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, itu juga tandanya lebih kecil ya. Tapi kalau ada kata-kata sekurang-kurangnya, minimal, kemudian paling sedikit dan sebagainya, itu tandanya lebih besar ya. Ini saya berbicara ini ya, tanda ini, tanda ketidaksamaan. Oke, lanjut. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa saya harus menambahkan X besar 0 dan Y besar sama dengan 0 di sini. Kenapa harus saya tambahkan? Nah, ini alasannya ya. Kenapa harus ditambahkan? Karena kita mengingat X dan Y itu menyatakan barang, dan barang itu tidak ada yang negatif nih, tidak ada yang misalnya jumlah roti atau jumlah lemari minus 10, bukan ya. Nah, karena ini menyatakan banyaknya barang, jadi tidak mungkin dia negatif dan harus tentu merupakan bilangan caca. Sehingga karena tidak boleh negatif, maka berarti X, Y itu harus bernilai positif, sehingga harus ditambahkan X lebih besar 0, Y besar 0. Kenapa? Karena kasus ini membicarakan banyaknya barang, dan banyaknya barang tidak pernah negatif, sehingga ini harus saya tambahkan. Oke. Sehingga kesimpulannya kita punya model matematika untuk permasalahan di atas, yaitu 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40, 5X tambah 2Y lebih kecil 90, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 ya. Ini alasannya kenapa ditambahkan ini, karena kita harus kasih batasan karena berbicara barang dan tidak ada barang yang negatif. Nah, sehingga ini perlu ditambahkan. Tapi kalau untuk persoalan yang sudah ada batasan untuk X dan Y nya,
Tidak usah lagi ditambahkan X besar 0 Y besar 0, kecuali ini kan tidak ada batasan khusus untuk X dan Y nya masing-masing, sehingga ini harus ditambahkan karena ini berbicara masalah barang. Oke, lanjut. Jadi ini adalah model matematikanya dengan fungsi objektif Z sama dengan 17.500 X tambah 8.000 Y. Ini dari fungsi keuntungan tadi. Ya, karena yang diinginkan kan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga yang masuk sebagai fungsi objektif ya yang keuntungannya tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ya, oke, untuk contoh kedua di sini ada permasalahan suatu pabrik mempunyai fasilitas produksi menghasilkan dua produk yang berbeda. Masing-masing produk memerlukan 3 bagian operasi yang berbeda, yaitu penggilingan, perakitan, dan pengujian. Nah, produk A memerlukan 30, 40, dan 20 menit untuk penggilingan, perakitan, dan pengujian, sementara produk B memerlukan 15, 80, dan 90 menit untuk penggilingan, perakitan, dan pengujian. Nah, di sini sumber daya yang tersedia 15 jam penggilingan, 40 jam perakitan, dan 30 jam pengujian. Dan biaya yang dikeluarkan yaitu 10.000 untuk produk A, dan untuk produk B adalah 15.000. Nah, di sini permasalahan yang ada yaitu ingin meminimalkan biaya operasi pabrik untuk dua produk ini, sehingga pemisalannya itu adalah yang dimisalkan adalah jumlah produk A dan B. Dengan contoh satu tadi, jadi di sini yang dimisalkan X dan Y adalah X-nya itu jumlah produk A, kemudian Y jumlah produk B. Ya, karena permasalahan tadi yang ditanyakan adalah yang intinya adalah bagaimana biaya minimal, berapa jumlah produk A dan produk B yang dihasilkan supaya biaya minimal. Berarti fokusnya adalah produk A dan produk B, sehingga itu yang dimisalkan sebagai X dan Y. Nah, perhatikan di persoalan tadi, kita kembali persoalan tadi ya. Soalnya yaitu tentang produksi produk A dan B. Ya, suatu pabrik mempunyai fasilitas produksi menghasilkan dua produk berbeda, yaitulah produk A dan produk B. Di sini yang dijadikan permasalahan yaitu tentang operasi. Ada 3 operasinya di sini: penggilingan, perakitan, dan pengujian. Oke. Penggilingan, perakitan, dan pengujian. Nah, produk A itu memerlukan 30 penggilingan, 40 perakitan, dan 20 pengujian. Kemudian untuk produk B 15 menit, 80 menit, dan dalam 1 menit ya. Untuk produk B memerlukan 15 menit penggilingan, 80 menit perakitan, dan 90 menit untuk pengujian. Nah, sementara sumber daya yang tersedia atau persediaannya ya, sumber dayanya itu atau batasannya, kalau untuk di sini ada kata-kata paling sedikit. Nah, hati-hati kalau ada kata paling sedikit, bagaimana tandanya? Ya, pasti tandanya lebih besar sama dengan. Oke. Itu kata kuncinya ya, di sini ada kata paling sedikit. Ya, paling sedikit 15 jam. 15 jam penggilingan. 15 jam itu harus diubah ke menit. Kenapa harus diubah ke menit? Karena tadi ini kan semua yang tadi di sini dalam satuan menit. Nah, berarti ini jam ini harus diubah ke menit. Nah, untuk perakitan 40 jam juga harus diubah menjadi menit. Dalam satuan menit, caranya 40 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 40 jam, 40 dikali 60 bersama dengan 2400 menit. Nah, gitu. Begitu juga pengujian yang 30 jam ini, sumber batasan yang 30 jam ini harus diubah ke menit. Caranya 30 dikali 60 1800 menit. Nah, dari sini sudah kelihatan Mito? Sudah kelihatan bagaimana
bagaimana pertidaksamaannya. Oke. Sorry, saya tambahkan dulu di sini yang misalkan biaya yang di sini sudah dinyatakan bahwa untuk biaya satu produk A 10.000 dan produk B itu 15.000. Ini yang mau diminimalkan. Ingat kata-kata diminimalkan. Nah, jadi persoalan di atas kita bisa buat model matematikanya menjadi yang pertama yang untuk penggilingan menjadi 30x tambah 15y lebih besar sama dengan 900 karena ada kata-kata tadi paling sedikit. Nah, 900 menit ya. Karena semua kan harus menjadi menit. Harus dalam 1 menit. Jadi ini sebenarnya bisa diperkecil menjadi 2x tambah y masing-masing dibagi 15 ya. 2x tambah y 900 bagi 15 itu adalah 60. Untuk soal kedua untuk model matematika pertidaksamaannya yang kedua ya, itu untuk perakitan. Kita bisa buat 40x tambah 80y lebih besar sama dengan 2400. Ini juga bisa diperkecil menjadi masing-masing dibagi 40 menjadi x tambah 2y lebih besar dari 60. Jadi masing-masing dibagi 40. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengujian ya, kita bisa buat pertidaksamaan yang ketiga atau modul matematikanya ya. Yang ketiga 20x tambah 90y lebih besar dari 1800. Nah, ini bisa kita kecilkan, sederhanakan menjadi 2x tambah 9y lebih besar dari 180, masing-masing dibagi 10 ya. Nah, sama dengan contoh tadi yang pertama, karena ini berbicara produk dan produk itu tidak ada yang jumlah produk itu tidak ada yang negatif ya. Berarti kita harus tambahkan di sini x besar 0, y besar 0, kecuali kalau x dan y-nya sudah ada batasannya ya, tidak perlu lagi ditambahkan. Misalnya x-nya lebih besar 1, y-nya lebih besar 2, tidak usah lagi tambahkan. Tapi kalau tidak ada, kita harus tambahkan. Nah, inilah model matematikanya ya. Jadi inilah model matematikanya ya. Jadi model matematikanya ya, fungsi kendalanya yaitu 2x tambah y lebih besar 60, x tambah, ini pertidaksamaan ya, sistem pertidaksamaannya. Matematikanya dalam bentuk sistem pertidaksamaan atau fungsi kendalanya adalah yang ini. Y lebih besar 180, x besar 0, y besar 0 dengan fungsi objektif. Fungsi tujuan atau objektif ya, sekarang juga disebut tujuan, yaitu fxy sama dengan 10.000x tambah, kita lihat dulu soalnya 10.000x tambah 15.000y. Karena tadi kan ini yang biaya ya, fungsi biaya yang ingin diminimalkan, berarti yang masuk fungsi objektif adalah fungsi biaya. Oke, selamat belajar dan tetap